Halo Sobat Bima, selamat datang kembali di Bimbingan Alumni. Di video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh aku, Kak Usman. Kita akan membahas soal-soal tryout UTBK SNBT untuk pengetahuan dan pemahaman umum. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah, inti bacaan di atas adalah inti bacaan. Berarti kita fokus pada kalimat utama yang berada di paragraf pertama. Dan sebagai pembanding atau sebagai pelengkap, kita lihat juga pada kalimat paling terakhir di paragraf terakhir. Kalau kita lihat di sini di kalimat pertama, ini kalimat pertamanya sampai sini. Parlemen Korea Selatan atau Korsel mengeluarkan mosi yang menyerukan pemecatan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Lee Sang-min atas tanggapan pemerintah terhadap tragedi Halloween Itaewon. Nah, itu adalah kalimat utama pada teks tersebut, khususnya pada paragraf yang pertama. Nah, intinya berarti seruan pemecatan Menteri Dalam Negeri. Ya, berarti intinya adalah seruan pemecatan Mendagrinya atau Menteri Dalam Negerinya. Lalu sebagai pembanding atau sebagai pelengkap, kita lihat di kalimat yang terakhir. Lanjutnya, sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata betapa tidak nyatanya situasi ini dan sulit untuk menerima situasinya. Oke, ini kalimat yang kurang jelas, ya, sehingga ya kita tidak bisa menjadikan ini sebagai kesimpulan. Jadi tidak bisa menjadi kesimpulan yang kalimat terakhir ini. Karena kita sulit untuk mengerti maksudnya. Atau dengan kata lain, kita perlu melakukan parafrase untuk kalimat terakhir tersebut. Jadi kita hanya fokus pada kalimat pertama di paragraf pertama, yaitu seruan pemecatan Menteri Dalam Negeri. Ya, kalau kita lihat pilihan jawaban yang A kurang tepat. Ancaman pemakzulan Perdana Menteri akibat tragedi Halloween Itaewon juga tidak tepat. Ya, karena di situ bukan ancaman tetapi seruan. Lalu penolakan pemecatan Presiden Korea Selatan ini kurang tepat juga. Lalu tanggapan Presiden Korea Selatan atas tragedi Halloween Itaewon juga tidak tepat. Dan satu-satunya jawaban yang mendekati kebenaran adalah seruan pemecatan Mendagri Korsel akibat tragedi Halloween Itaewon. Itu adalah pilihan jawaban yang tepat. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah, pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan di atas adalah, hati-hati apabila Sobat Bima bertemu dengan soal seperti ini. Karena di sini biasanya ada banyak pengecohnya. Ya, dalam hal ini yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak sesuai. Berarti harus kita pastikan bahwa tidak sesuai dengan isi teks tersebut. Ya. Nah, kita harus cek terlebih dahulu fakta-fakta yang terdapat pada teks atau narasi. Jadi untuk menjawab
pernyataan pada teks, Sobat Bima perlu melakukan pengecekan informasi. Caranya dengan membaca cepat dengan teknik scanning dan skimming. Untuk mengetahui informasi yang ada di dalam teks tersebut. Nah, pilihan jawaban yang A adalah tragedi Halloween Itaewon menewaskan 156 orang. Kita lihat informasinya secara cepat terdapat pada kalimat kedua. Tekanan meningkat mendesak Lee Sang-min untuk mundur menyusul insiden yang menewaskan 156 orang dan melukai 152 lainnya pada 29 Oktober. Jadi info tersebut ada di kalimat kedua. Kemudian Partai Demokrat akan memakzulkan menteri. Informasinya kita lihat ada pada kalimat ke-5. Yaitu Partai Demokrat mengancam akan memakzulkan menteri jika Presiden menolak mosi tersebut, lapor kantor berita Yonhap. Ya, kalau kita lihat di sini mengancam memakzulkan baru sebatas ancaman, bukan akan melakukan. Ya, beda ya antara akan melakukan dan juga baru mengancam. Ya, kalau di sini akan memakzulkan, berarti sudah ada kesepakatan di dalam internal partai untuk melakukan pemakzulan terhadap menteri. Kalau di teks kita lihat baru sebatas ancaman, jadi belum ada keputusan. Belum ada keputusan secara bulat atau secara menyeluruh untuk melakukan pemakzulan. Jadi ini merupakan pilihan jawaban yang tidak sesuai. Kalau kita lihat di pilihan jawaban yang C, pihak kepolisian mengakui kesalahan dalam penanganan tanggap darurat tragedi Halloween Itaewon. Apakah ada? Kalau kita lihat di sini, Kepala Polisi Korea Selatan Yoon Hee-keun mengakui bahwa tanggap darurat yang dilakukan pihaknya tidak memadai. Sementara bersumpah akan melakukan penyelidikan penuh atas apa yang telah terjadi. Jadi ada pengakuan kesalahan dari kepolisian. Dan ini terdapat pada teks tersebut. Ya, jadi pilihan jawaban yang C juga tepat. Artinya berdasarkan data yang ada di dalam teks. Ya, jadi pernyataannya sesuai. Lalu Menteri Lee Sang-min meminta maaf di Majelis Korea Selatan. Sebelumnya Lee Sang-min juga meminta maaf. Nah, di sini juga ada. Ya, jadi ini merupakan jawaban yang terdapat pada teks. Jadi dia sesuai juga. Jadi bukan yang A, bukan yang C, bukan yang D. Terakhir kita lihat, distrik Itaewon merupakan salah satu pusat kehidupan malam di kota Seoul. Oke, kita lihat apakah ada di sini. Distrik itu merupakan salah satu pusat kehidupan malam yang populer di Seoul. Ya, sedang membahas Itaewon. Jadi ada juga, sehingga bukan pilihan yang tepat. Jadi yang tepat adalah Partai Demokrat akan memakzulkan menteri. Ya, seolah sudah ada keputusan yang bulat untuk melakukan pemakzulan, padahal di dalam teks baru sebatas ancaman dan berarti belum ada keputusan. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Partai Demokrat akan memakzulkan menteri sebagai pernyataan yang tidak sesuai. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasannya di soal yang ketiga. Soalnya adalah
kalimat terakhir pada bacaan tersebut tidak efektif dan perbaikan yang benar adalah, nah kita lihat di kalimat paling akhir. Lanjutnya, sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata betapa tidak nyatanya situasi ini dan sulit untuk menerima situasinya. Untuk menjawab soal ini, kita perlu melakukan pengecekan pada kalimat sebelumnya. Karena kalimat pada teks tersebut, khususnya pada kalimat terakhir ini, kurang lengkap dan perlu perbaikan. Untuk memperbaikinya, kita perlu mengecek kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, sebelumnya, Lee Sang-min juga meminta maaf di Majelis Nasional Korea Selatan dengan mengatakan, sangat menyedihkan bagi saya sebagai seorang ayah yang memiliki seorang putra dan putri. Ya. Lalu baru lanjutnya sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata betapa tidak nyatanya situasi ini dan sulit untuk menerima situasinya. Oke. Nah, kalau kita lihat secara seksama di situ kalimat terakhir merupakan gabungan dari satu kalimat langsung dan juga terdapat kalimat tidak langsung. Untuk itu, kita perlu melakukan parafrase dengan menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat tidak langsung. Jadi, kita sebagai orang yang memperbaiki teks ini akan menjadi orang ketiga, bukan lagi orang pertama. Ya, untuk itu ada kata yang perlu ditambahkan dalam parafrase yaitu kata bahwa sebelum penjelasan mengenai apa yang dikatakan oleh Lee Sang-min. Ya, kalau kita lihat di sini di pilihan jawaban yang A mengatakan bahwa titik 2 sangat menyedihkan, ada tanda petik. Ini bukan merupakan pilihan jawaban yang tepat karena ada kata bahwa tetapi masih ada kalimat langsungnya. Lalu kalau kita lihat di pilihan berikutnya, di pilihan jawaban yang B sama seperti pilihan jawaban yang A. Jadi masih gabungan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, makanya tidak tepat. Lalu pilihan jawaban yang C, sebelumnya Lee Sang-min juga meminta maaf di Majelis Nasional Korea Selatan dengan mengatakan bahwa sangat menyedihkan bagi saya. Ini masih orang pertama. Ya, seperti yang Kak Usman sampaikan tadi, ya kita harus menjadi orang ketiga. Jadi kata saya diganti menjadi kata kepemilikan orang ketiga, yaitu menjadinya. Sehingga pilihan jawaban yang C juga kurang tepat. Kita lihat di pilihan jawaban yang D. Sebelumnya, Lee Sang-min juga meminta maaf di Majelis Nasional Korea Selatan dengan mengatakan bahwa menyedihkan baginya. Nah, ini lebih tepat. Sebagai seorang ayah yang memiliki seorang putra dan putri. Ini sudah menjadi kalimat tidak langsung. Ada kata bahwa. Jadi ini lebih tepat. Lalu di pilihan jawaban yang E, ini masih kalimat langsung. Ya, ada tanda petiknya di situ. Sehingga ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Dengan mengubah atau melakukan parafrase, menambahkan kata bahwa sehingga menjadi kalimat tidak langsung. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah
Perhatikan teks berikut. Morpirquis adalah rumah burung, Belmorpir burung biru, Belcak kain biru. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menulis pagar rumah? Nah, ini adalah bahasa Panda. Untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan bahasa Panda ini, Sobat Bima perlu melakukan pengecekan dan perlu fokus pada masing-masing kata sesuai dengan yang disampaikan pada soal tersebut. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui dan mencocokkan kata-kata yang terdapat pada soal. Dalam hal ini terdapat kata rumah, lalu burung, lalu biru, dan kain. Morpirquis itu adalah rumah burung, sementara Belmorpir adalah burung biru. Berarti ada kesamaan, yaitu morpir ya di Morpirquis dan Belmorpir. Berarti burung itu adalah morpir. Sementara rumah adalah quis. Lalu Belmorpir adalah burung biru dan Belcak adalah kain biru. Berarti bel itu merupakan biru. Lalu kain adalah cak. Nah, yang ditanyakan adalah pagar rumah. Dalam hal ini, pagar tidak ada di dalam soal. Berarti kita hanya bisa menentukan rumah, yaitu quis. Nah, sekarang kita perlu melihat polanya. Rumah burung di dalam pencocokan pada kata di teks itu adalah morpirquis. Ya, jadi kata yang muncul belakangan ya pada bahasa Indonesia itu muncul terlebih dahulu pada bahasa Panda. Jadi polanya dibalik. Sehingga pagar rumah di dalam bahasa Panda adalah rumah pagar. Rumah pagar. Jadi kuis muncul terlebih dahulu. Sehingga pilihan jawaban yang A tidak tepat, pilihan jawaban yang B juga tidak tepat, pilihan jawaban yang C juga tidak tepat. Sekarang tinggal pilihan jawaban yang D atau yang E. Perbedaannya ada pada Q besar dan Q kecil. Kalau kita merujuk pada apa yang dicontohkan di dalam soal, kuisnya ataupun untuk memulai bahasa Panda pada teks itu tetap dengan huruf kecil, sehingga kuisnya adalah huruf kecil. Jadi kita pilih yang D. Berarti pagarnya adalah Hun 3. Jadi pagar rumah di dalam bahasa Panda adalah kuis Hun 3. Jawaban yang tepat adalah yang D. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses tryout UTBK SNBT untuk pengetahuan dan pemahaman umum adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.